Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya roh Tuhan, roh kudus menuntun kita, menolong kita. Tuhan membawa kita selalu ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan lewat saat teduh perenungan yang kita bangun dengan suara gembala ini, saya berdoa dan berharap kita tetap semakin teguh, bisa dikuatkan, bisa dihibur, bisa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kembali kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Kita sudah belajar bahwa kita perlu menangkap, memahami, tahu betul apa yang dimaksud memahami. Karena ketika kita mengerti firman Tuhan yang adalah isi hati Tuhan, karena dia mengungkapkan dirinya, pribadinya, pikirannya, isi hatinya adalah melalui firman Tuhan. Dan ketika kita memahami dan mengertinya, maka kita akan bisa berbuah 30, 60, dan 100. Karena itu betul kata Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena itu kita perlu bertumbuh belajar untuk mengenal Allah lewat firman Tuhan, lewat kebenarannya. Dan pagi ini kita ingin belajar untuk contoh bagaimana terkadang ada orang, dia punya jabatan, atribut rohani, anak Tuhan, pelayan, dan segala macam. Tetapi sesungguhnya dia tidak benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika satu hari Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia akan punya anak, dan Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan hal itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan janji yang digenapi akhirnya betul-betul terwujud dengan lahirnya Ishak lewat Sarah yang mandul, punya anak, hamil. Dan ketika mereka punya anak, melahirkan Ishak, lagi lucu-lucunya Alkitab berkata Tuhan berfirman kepada Abraham supaya Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban. Dan kita melihat bahwa Abraham begitu patuh dan taat. Dan ketika mereka akhirnya meninggalkan pembantu mereka di kaki Gunung Moria, dan Abraham dan Ishak naik, dan Ishak bertanya, di mana dombanya? Di mana korbannya? Dia berkata, Tuhan akan sediakan. Karena di ayat yang lain kita tahu bahwa Abraham punya iman bahwa kalaupun Ishak dikorbankan, Tuhan bisa bangkitkan Ishak dari kematian. Dan akhirnya Ishak diikat, siap dijadikan korban. Dan ketika dia ingin mengorbankan Ishak dengan mungkin pisau batu untuk mempersembahkan kepada Tuhan dalam ketaatannya, kita sama-sama tahu bahwa ada suara yang berseru dari langit, Abraham, stop, sekarang aku tahu bahwa engkau benar-benar taat. Jadi saudara lihat, ukuran taat adalah ketika kita bukan hanya dalam hati tetapi tindakannya sama. Ketaatan itu karena Tuhan berkata, sekarang aku tahu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak maha tahu? Tentu tidak, Tuhan sangat maha tahu. Tetapi di mata Tuhan, tindakan, perbuatan kita dengan apa yang kita tahu itu sama. Nah, seringkali banyak orang berkata dia mencintai Tuhan, tapi realitanya tidak, karena tindakannya tidak sama. Karena itu kita ingin belajar satu contoh di Alkitab, tokoh, yaitu tentang Yunus. Saya bacakan Yunus pasal 1 ayat 1 mulai. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar, berserulah terhadap mereka, katanya, kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap. Yunus bukan taat seperti Abraham, tapi Yunus justru bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita lihat Yunus seorang nabi Tuhan, seorang yang bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi dia sesungguhnya tidak mengerti isi hati Tuhan. Dia menolak, dia justru melawan. Dia menyiapkan diri bukan untuk taat, dia menyiapkan diri untuk lari dari panggilan Tuhan, dari ketaatannya. Beda dengan Abraham, dia melarikan diri. Nanti kita tahu kenapa alasannya. Karena ketika kalau kita lihat di kitab Nahum 1 ayat 3, bagaimana kota Niniwe adalah sebuah kota yang luar biasa sekali. Di sana disebutkan bagaimana
kekejaman Asyur, kerajaan Asyur pada waktu itu. Bagaimana Niniwe disebut sebagai kota yang berdarah, penuh dusta dan perampasan. Jadi Yunus, dia berpikir berharap, jadi dia mungkin punya persoalan bagaimana kota ini lebih bagus dihukum saja. Karena ketika akhirnya kita tahu di pasal 3 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kali demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kita tahu akhirnya Yunus taat. Tapi saudara, menarik sekali di dalam pasal yang keempat ayat 1. Di sini dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Jadi sebelum dia berangkat lari ke Tarsus, rupanya sudah ada dialog antara dia dengan Tuhan. Dan dia berkata untuk yang kedua kalinya, ketika dia merasa hatinya kesal, dia berdoa kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Jadi ini dia ngomong untuk kedua kalinya kepada Tuhan. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi alasan Yunus tidak berangkat melarikan diri adalah karena dia, saudara, berharap kota Niniwe itu hancur memang. Karena dia tahu Tuhan itu penuh belas kasihan, ya maunya mati saja, dihukum saja nih kota ini. Makanya dia melarikan diri, saudaraku. Dan hebat, ada biaya membayar perjalanannya ke Tarsus ketika dia melarikan diri. Dalam ayat yang keempat, tetapi Tuhan, lihat dampak daripada ketidaktaatan. Dampak orang yang dipanggil Tuhan dan tidak mengerti isi hati Tuhan. Angin ribut datang, terjadi badai yang luar biasa, sampai kapal itu hampir hancur. Dan orang-orang di kapal itu menjadi takut. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan atau Allahnya mereka masing-masing. Dan mereka buang semua. Jadi saudaraku bisa bayangin, barang-barang berharga juga mungkin ikut dibuang, koper-koper, sama seperti kalau orang, saudaraku, sedang naik pesawat, ya, terjadi tribulation. Saudara, itu bagasi terlempar dan biasanya orang masing-masing menjerit memanggil Allahnya masing-masing. Ada yang teriak mungkin darah Yesus, ada yang teriak mungkin ya Allah, masing-masing, saudaraku. Dan peristiwa ini sama. Dan mereka ketakutan luar biasa. Dan ketika situasi itu terjadi, Yunus justru sedang tidur nyenyak di bawah kapal berbaring. Dia tidur nyenyak. Ini aneh juga. Jadi ada orang yang memang melarikan diri dari panggilan Tuhan, dia bisa tidur nyenyak. Hati-hati, saudara. Kadang-kala kita sudah bertentangan dengan Tuhan, tidak taat dengan Tuhan, masih bisa tidur nyenyak. Dan akhirnya ketika Yunus akhirnya kena undi bahwa ternyata dialah penyebab semuanya ini, lalu dia dilemparkan ke laut dan laut menjadi redah. Dan datanglah ikan besar, ikan paus, dan Yunus dimakan. Dan pada hari ketiga dia dilemparkan setelah dia bertobat dan menyadari keadaannya. Dan akhirnya dia taat. Dan betul saja, di dalam pasal yang ketiga itulah ketika firman Tuhan disampaikan. Dia berjalan keliling memberitakan firman Tuhan. Ternyata orang-orang di Niniwe mulai percaya kepada Tuhan. Baik itu anak-anak, dewasa, bahkan raja memerintahkan untuk mereka berbalik dari jalan yang jahat. Sehingga dalam ayat yang ke-7 pasal 3, dia memaklumkan manusia, ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air, saudara lihat. Sehingga akhirnya dalam ayat 10 Tuhan menyesal. Dan inilah yang mengesalkan hati Yunus. Di dalam pasal 4 kita tahu bahwa dia berharap Niniwe binasa. Ada orang-orang yang punya atribut-atribut rohani dengan jabatan apa saja, tapi dia nggak mengerti isi hati Tuhan. Saya berdoa lewat kisah Yunus ini, kita akan lanjutkan besok. Saudaraku, kita mau belajar mengerti isi hati Tuhan. Dan Yunus dengan Abraham kita lihat perbedaannya. Yunus tidak taat, tapi Abraham taat. Jadi orang yang mengerti isi hati Tuhan, itu akan terwujud lewat kepatuhan dan ketaatannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kemurahan anugerah-Mu. Engkau yang lawat, jamah,
Dan biarlah kami punya hati yang semakin mengerti isi hati-Mu lewat pembelajaran firman Tuhan. Dan kami belajar hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan Tuhan menyembuhkan yang sakit, yang lemah, yang terikat, yang tertekan, tertindih. Tuhan yang memberkati dan menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.